Gak mungkin. Ini janji yang gak masuk akal. Gak masuk akal. Kalla, gak masuk akal. Tapi iman itu bukan akal. Iman bukan akal. Iman itu percaya pada Tuhan Allah Ta'ala, percaya kepada anbiya wal mursalin, percaya pada utusan-utusannya Allah. Maka kadang-kadang santri, oknum santri kita ini oknum santri dinasehatin kiai, saya punya masalah, Yainya jawab, baca nariyah, insya Allah beres masalahmu. Jawabannya, masalah kok kasih nariyah? Masalah kok kasih nariyah? Diremehkan itu ajaran kiai karena pakai akal. Yai, saya ini punya hajat Yai, tapi hajat saya jual rumah ini kok gak laku-laku Yai ya. Solusinya apa Yai? Kamu yang rajin jenguk orang tuamu, cium keningnya, cium tangannya, senangkan hatinya. Gak masuk akal kaitannya cium kening orang tua sama jual rumah. Mestinya kan ya iklan properti, mestinya Pak Yai kan punya relasi, mestinya kan dikenalkan sama teman-teman Pak Yai biar rumah saya dibeli. Tapi kenapa justru diajari berbakti sama orang tua? Gak masuk akal. Seringkali kita pakai akal kita, gak pakai iman, Tapi Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan terpojok, terhimpit, terjepit, gak mungkin bisa selamat, ngajarin umatnya, buang akalmu. Kenapa? Nabi Musa itu hidupnya sekian tahun dari bayi dikeloni Fir'aun. Nabi Musa dari bayi dikeloni Fir'aun. Ini biar semua tahu, Nabi Musa itu kan buronan sejak lahir. Nabi Musa itu buronan sejak lahir. Karena belum lahir Fir'aun udah mengeluarkan keputusan Fir'aun, bayi laki-laki harap dihukum mati. Maka ada tim inspeksi mencari wanita hamil. Kalau mau melahirkan ditunggu, begitu laki-laki langsung dieksekusi, dihukum mati. Jadi wanita itu di zaman Fir'aun mulia hidup, tapi kalau laki-laki sama Fir'aun dibantai, bayi laki-laki dibantai. Karena Fir'aun khawatir akan lahir Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala kasih solusi buat ibunya Nabi Musa, nggak masuk akal. Padahal ini Nabi Musa mau diselamatkan dari kematian, Seharusnya solusinya diajak pergi ke tempat yang tinggi di atas gunung atau jauh di hutan biar nggak ketahuan. Tapi Allah kasih solusi buat ibunya Nabi Musa, ambil peti, masukkan bayimu ke situ, tutup petinya, hanyutkan ke sungai Nil yang ganas. Pertanyaan saya, itu kemungkinan hidup atau lebih cepat mati? Lebih cepat mati, logika. Harusnya lebih cepat mati. Tapi karena ini yang nyuruh Allah, makanya dalam syariat Islam ada yang namanya ilham. Apa itu ilham? Ilmu yang Allah berikan ke hati orang-orang pilihan. Dia bisa laki-laki, dia bisa wanita. Kalau dapat ilham petunjuk dalam hati, maka dia bisa menjalankan sesuatu dengan pasti dan benar tanpa keraguan. Wanita nggak ada yang jadi nabi. Ibu Nabi Musa diberi ilham, fa'auhayna ila ummi Musa. Kata Allah Ta'ala, maka kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Diwahyukan artinya diberi ilham, suruh menghanyutkan anaknya, dijanjikan anakmu akan kukembalikan, kamu akan menyusui. Ini gak masuk akal. Gimana anaknya akan dikembalikan? Gimana anaknya akan disusui? Gak masuk akal. Tapi ibunya percaya sama Allah Ta'ala, maka dihanyutkan. Hasilnya bayi ini dibawa sama air atas perintah Allah, karena air miliknya Allah. Gak perlu pakai apa tuh dayung, tapi ini petinya autopilot. Treknya di air Allah yang ngatur. Airnya menggerakkan peti itu, langsung masuk ke istana Fir'aun, langsung menuju yang cari bayi laki-laki. Langsung saat dia lagi mandi bersama sang istri. Bayi diterima sama sang istri, ditunjukkan Fir'aun, dan itu laki-laki. Seharusnya bayi yang gak dikenal, bayi yang gak tahu siapa ini, bayi yang gak jelas ini milik siapa, dan itu laki-laki. Menurut lisannya Fir'aun, dia harus mati. Tapi anehnya justru diambil jadi anak oleh Fir'aun dan ditinggalkan di kamarnya. Baru mikir sekarang.